Setelah saya simpulkan dari fatwa ini, saya kira nanti kalau mau detailnya bisalah dibaca ininya, teks apa namanya yang telah kita gulirkan ya, saya kira banyak sudah beredar. Tadi juga saya baru ziarah juga mendialogkan ini, tapi belum sampai selesai. Baru beberapa poin saja tentang masalah nasab ini ke markas besar FPI dengan Habib Rizik. Tadi pagi saya sempat ziarah ke sana, lebih kurang adalah kita dialog 2 jam, tapi tidak begitu apa namanya luas karena memang waktunya sangat sempit. Mungkin nanti beliau juga memberikan waktu kalau ada waktu untuk mendialogkan lebih dalam lagi gitu. Jadi mungkin tadi dialog kita hanya poin-poin tertentu saja. Jadi saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ini fatwa tahun 2011 ya. Hukum memakai gelar Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Ormas Perserikatan Perkumpulan Jamaiyah Majelis Turus Islam atau disingkat dengan MTI. Nomor 11 garis miring 10 strip 8 garis miring DU strip garis miring F strip 1M IM strip MTI tahun 2011 tentang hukum memakai gelar Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah. Majelis Turus Islam setelah menimbang A. Bahwa Ormas Majelis Turus Islam mencatat sangat banyak pelanggaran hukum Islam di Indonesia sebab gelar Habib dalam kurung Habibah, Syarif, Syarifah, Said, Sayyidah ini menjadikan dan mendakwahkan doktrin-doktrin di tengah masyarakat. Doktrin-doktrin yang bersifat hulu, artinya yang melampaui batas dan sudah melanggar ketentuan hukum syariat Islam, diantaranya sebagai berikut. 1. Habib bodoh, bahkan gila, lebih mulia dibandingkan 70 orang ulama yang bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang poin 1 ini kalau di masyarakat Jakarta para muhibbin memang ini biasa, ini udah lama sekali mendengungkan ini. Dari 2007 saya berdakwah di Jakarta sampai 2010 belum begitu kental lah yang saya dengar hal-hal seperti ini. Namun di masyarakat itu sudah banyak. Mungkin karena saya baru berdomisili di sini kali, jadi sehingga belum tahu banyak hal-hal seperti ini. Saya lebih aktif dulu itu di apa namanya ormas tingkat nasional dan di MUI pusat. Jadi di akar rumput kurang begitu memperhatikan fenomena seperti ini. Jadi inilah diantaranya yang kita dengarkan hal-hal yang sangat apa namanya nggak masuk akal dan ini sudah sangat bertentangan dengan syariat. Saya kira saya tidak jabarkan lah ya dalil-dalilnya secara terperinci. Nanti ada waktunya. Kalau memang diperlukan, kalau mau diminta ininya dalilnya. Karena memang ini sudah lama kita godok, sudah lama kita bawa dalam taklim. Bisa juga nanti dilihat di channel YouTube Majelis Turus. Taklim, saya selalu ngajar taklim kitab. Ini hal-hal seperti ini sering kita kaji, sering kita ulang-ulang sejak dari tahun 2007 ya di Jakarta saja 2007 akhir. Berikutnya yang kedua, wanita-wanita keturunan Habib jika menikah selain kepada Habib, keperawanannya kelak di akhirat harus dikembalikan oleh pria non-Habib yang menikahinya. Nah, ini juga, jadi kita simpulkan saja, keyakinan atau pendapat seperti ini sudah keluar daripada syariat. Jadi nggak usah, jadi artinya kita tidak lagi waktu yang singkat ini saya nggak mau lagi memperdebatkan dalil-dalilnya ya. Kalau memang diperlukan nanti ada masanya. Yang ketiga, murid-murid Habib di
suruh atau dibiarkan mencium tangannya secara berlebihan. Bahkan ada yang sengaja membiarkan mencium kakinya sampai ngesot sujud di tanah. Nah, ini kita lihat sendiri hal seperti ini sangat apa namanya mengerikan. Ini kan budaya-budaya majusi seperti ini. Ini sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, tidak sedikit para habib gengsi bersosial di masyarakat umum dan gengsi menjadi makmum sholat dengan orang-orang selain daripada habib, meskipun musola masjid hanya beberapa meter dari kediamannya. Walaupun nggak semua, tapi hal seperti ini sudah biasa kita lihat. Kemudian yang kelima, keturunan habib meskipun juhala, bodoh atau idiot, di momen-momen ini saya kira mungkin nggak usah saya baca ya, kurang enak juga kalau dibaca ya. Nanti saya kira nanti biar ini saja lah ya, masyarakat aja yang membaca sendiri. Saya menyimpulkan fatwa saja ya. Saya kira hal-hal apa namanya pengkultusan yang melampaui batas dengan mengkaitkan gelar-gelar yang di atas tadi itu, kemudian gelar itu dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahkan kadang-kadang tidak lagi dibedakan apakah dia itu orang soleh ataupun tidak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza madahal fasiq ghadabar Rabb." Kalau kita memuji orang yang fasik, ini Allah murka. Jadi nggak memandang siapapun dia. Jangan sampai bahkan nanti ada di poin-poin tertentu yang saya angkat di sini ya. Karena merasa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meskipun dia berbuat maksiat harus dimuliakan. Jadi kalau memang gelar ini adalah gelar yang mulia, dinisbahkan kepada orang yang fasik, ini mutlak tidak bisa dibenarkan. Allah sangat murka. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, "Idza madahal fasik ghadabar Rabb wahtazzal 'arsy." Kalau kita memuji orang fasik, tapi pujian ini umum sifatnya, bukan hanya habib, termasuk kiai, termasuk ustadz. Apa saja pujian yang baik, apalagi pujian itu bergelar bersumber dari agama. Seandainya kiai nggak sholat dan dia murni, tidak bertaubat, merasa tidak bersalah, kalau kita gelar dia kiai, ini termasuk juga di antaranya. Apalagi habib, minum minuman khamar, main perempuan dan sebagainya. Kalau gelar habib itu adalah gelar panggilan yang mulia, maka ini termasuk di dalam hadis tadi. Apabila kita memuji orang fasik, kata Rasulullah, Allah murka dan goncang aras. Goncang aras. Makanya di dalam Islam, martabat ulama, bergerak ulama itu nggak semudah yang kita bayangkan. Nggak semudah yang kita memberikan gelar siapa saja. Termasuk gelar Sayyid, meskipun kalau di Mesir itu ya biasa dalam bahasa mujamalah sehari-hari ya Sayyid, tapi itu apa namanya bahasa culture, tidak diniarkan untuk bahasa agama. Kalau bahasa agama ulama Mesir pun sepakat, kalimat Sayyid itu haram digunakan untuk sembarang orang. Haram hukumnya kalau kita nisbahkan kepada orang-orang fasik. Jadi mungkin saya minta maaf, mungkin kayaknya sepertinya ini poin-poin ini nggak usah saya baca ya. Intinya saja yang sudah bisa dipahami. Yang kedelapan, Habib alim atau Habib bodoh harus lebih dimuliakan dibandingkan dengan yang bukan keturunan Habib meskipun di situ ada ulama. Yang delapan, orang yang mengkritik, menegur, menasihati para Habib yang congkak dan kurang ajar dikatakan membenci Juriyah Rasul. 9. Wanita-wanita keturunan Habib tidak boleh menikah selain dari golongan Habaib. Bahkan pernah terjadi dipidanakan seorang laki-laki yang menikahi keturunan Habaib. Ini nggak usah saya sebut orangnya ya. Ini sangat terkenal ya. Para Habaib rasis, asabiyah gulu kepada selain daripada Habaib dianggap halal. Dan doktrin ini mereka ajarkan kepada orang-orang
pribumi, sehingga tertanam bagi orang-orang pribumi di suku dan provinsi tertentu di Indonesia. Ini saya nggak usah sebut provinsinya. Kalau di Sumatera khususnya nggak tahu kalau Palembang. Tapi kalau Sumatera mayoritas dari Aceh, Sumatera Utara, insya Allah ini belum pernah terjadi. Belum ada budaya di sana seperti ini. Belum pernah kita dengar. Kemudian yang 11. Bahkan ada beberapa habaib melakukan pelecehan seksual sampai menzinahi jemaah atau santriwati dengan alasan dijamin masuk surga. Barang siapa yang mau berziarah dengannya, berzina dengannya. Ketika ditangkap, dijatuhi pidana para pengikutnya orang-orang pribumi jihad mati-matian membela Habib bejat ini. Sebab-sebab ini semua karena sudah ratusan tahun orang-orang pribumi didoktrin para habaib itu adalah suci dari dosa karena dianggap keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-12, sealim-alimnya para habaib atau para habaib bodoh ketika menyebut siapa gurunya, mereka pasti hanya menyebut guru-guru mereka yang berasal dari golongan keturunan nasab mereka saja, para habaib. Maksudnya ini khusus mereka yang ada di Indonesia. Maksud saya sebut bahkan tokoh nasional pun begitu. Kemudian karena saya juga dekat dengan tokoh nasional itu, selalu dialog, yang semulanya saya sangat kagum dengan beliau. Tapi ya itu, saya heran setiap kita dialog ke ilmuwan, kalau kita kan bangga menyebut kita mendapat ilmu dari kiai mana gitu ya. Jadi mereka sebut itu khusus habaib saja. Apalagi saya biasa di masyarakat, terjun di masyarakat, kalau dialog dengan mereka, itu kalau kita bicara agama, mereka selalu menyebut yang mulia itu, ulama-ulama itu semuanya dari galangan mereka. Itu yang saya herannya di situ. Tapi yang anehnya, ketika saya ngajar, saya lihat bagaimana praktek ibadah mereka, padahal ya mereka cinta agama dan sebagainya, banyak salah yang mereka lakukan. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana saja mereka banyak yang mereka langgar dari segi perkara agama. Tapi kalau bicara siapa gurunya, selalu disebut semuanya habaib. Inilah yang kita sayangkan di sini. Seharusnya kita ya harus jujur, mau dari manapun guru kita, mau suku apapun dia, ya kita harus cintalah dengan guru kita. Jangan sampai fanatisme yang melampaui batas. Nah ini kalau udah kita bicara fanatis dalam syariat, nanti kesimpulannya lebih sangat tajam lagi ya, lebih keras lagi. Inilah yang harus kita memang waspadai. Jangan sampai budaya ini terus menerus sebenarnya. Makanya dulu ketika tahun 2011 sebelumnya kita gulirkan ini, memang tantangannya berat, besar sekali. Bahkan ketika saya meluruskan, setiap saya meluruskan perkara-perkara ini, khususnya masalah Habib, saya sering kena korban. Pertama yaitu saya dicoret, ngajar di mana itu dicoret. Kemudian murid-murid saya itu yang anehnya, yang sudah terang-terangan Pak Kiai, yang saya akui sebagai guru saya Pak Kiai, tiba-tiba ketika saya mengkritik habaib itu langsung murtad dari saya. Jadi itu yang terjadi. Bukan berarti saya sakit hati mereka lari ya dari saya, enggak, karena saya tidak pernah berpikir sama sekali siapapun mereka yang mau belajar atau nggak belajar, ya itu hak mereka. Karena apalagi saya lebih condong kepada perkara-perkara fikih. Kalau kita sudah menyimpulkan fikih, itu nggak akan mungkin ada orang yang semuanya senang. Pasti banyak yang tersinggung. Berbeda kalau saya berbicara tentang retorika, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang sejarah, bicara tentang hal-hal motivasi, mungkin orang nggak ada yang tersinggung. Tapi kalau sudah, saya lama di lembaga fatwa, bahkan sampai sekarang. Jadi kalau sudah bicara fatwa, banyak tulisan-tulisan saya bisa nanti di googling, di searching di Google. Saya kira banyak tulisan-tulisan saya masalah fatwa itu memang ya pasti tantangannya kita akan dibenci orang. Jadi sekali lagi bukan gara-gara saya takut dibenci orang, bukan karena itu. Cuman saya menyayangkan kenapa ditanamkan fanatisme asobiyah yang sangat luar biasa mengatasnamakan agama, menjual agama untuk
bagaimana mereka melakukan rasis, itu yang sangat saya sayangkan. Kita teruskan. Nomor 13, sehebat apapun para ulama, udah ya. 14, celaka. Nomor 14 ini ulama besar ya. Saya kira yaitu tadi, karena dia bukan keturunan habaib, ini ulama terkenal, tamatan dari Kairo, dari Al Azhar University, satu-satunya orang Indonesia yang disertasinya itu Mumtaz Syarful Ula Ma'at Toba. Dia komlut tapi diizinkan untuk dicetak seluruh dunia. Jadi ini masalah fikih. Saya kira anaknya juga masih sehat-sehat di Jakarta ini. Itu luar biasa. Kalau masalah fikih, disertasi fikih di Al Azhar itu sangat sulit. Kalau judul-judul fikih tapi sifatnya kontemporer itu banyak. Tapi kalau yang bersifat fikih turos itu sangat-sangat susah. Jadi ini adalah ulama yang sangat kita banggakan sebenarnya, Dr. Nahrawi ini. Bahkan disertasinya sudah dicetak sekarang ya, Qaul Qadim dengan Qaul Qadim wal Qaul Jadid Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Tapi apa yang terjadi? Saya selalu saya bawa guyon dalam ceramah-ceramah ketika dipercaya untuk menyampaikan tausiah. Kenapa masyarakat di sini saya bilang lebih kenal Habib, meskipun ilmunya nggak ini begitu, nggak populer, tidak siqah dan sebagainya. Ulama yang segede ini saya tanya kenal nggak kenal. Ini kita sayangkan. Jadi ini ujung-ujungnya ya fanatisme itu tadi ya, doktrin-doktrin sesat mengatasnamakan agama. Kemudian yang ke-15, ada Habib mendoktrin dirinya di masyarakat ketika berceramah pernah meminum darah Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Yang ke-16, ada Habib berceramah mendoktrin masyarakat dirinya lebih dari 33 kali mi'raj berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. 17, ada Habib mendoktrin di masyarakat bahwa orang pendosa penuh maksiat bisa langsung masuk surga tanpa hisab karena masa hidupnya ya memberi sedekah dan sebagainya. 18, ada Habib mendoktrin jemaahnya ketika mengadakan maulidan bahwa dirinya berjumpa Rasulullah SAW di tempat acara tersebut dalam keadaan jaga. Jadi ini hampir setiap tahun dulu ya, di bawah tahun 2015 ini berita-berita kayak gini selalu di-share. Kalau dulu belum ada Android, masih SMS dan sebagainya. Ini selalu kita sangat marah, dari yang lembut bahasa kita sampai kita agak keras sedikit tone kita untuk menegaskan hal-hal seperti ini tidak benar. Termasuk lagi, nggak usah saya sebut namanya, dianggap wali. Coba tolong tunjukkan ke kita sosoknya gimana. Ternyata setelah kita lihat, itu bukan wali, dukun. Maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak menyinggung yang lain. Jadi, sehingga ya tantangan saya ketika itu, dari tahun 2010 sampai 15 itu luar biasa ketika saya meluruskan seperti ini. Jadi inilah yang memang harus sabar untuk kita terus mengedukasi umat kita. Makanya cobaan yang saya alami ini ketika saya berjumpa Kiai Imad, saya bilang bersyukur. Kiai Imad saya bilang ini Allah limpahkan kepada antum. Saya bilang bersyukur sekali karena memang Kiai Imad bersumber dari NU, Nahdlatul Ulama. Jadi untuk memperkuat, ya semakin kuatlah di masyarakat, bagaimana biar masyarakat itu bisa dicerahkan dengan hal-hal yang edukasi yang baik, yang positif, gitu ya. Kemudian yang ke-19 saya teruskan. Tidak sedikit para Habib mendoktrin Habib gila sebagai wali Allah, majzub kepada jemaahnya, bahwa ada beberapa peristiwa Habib-Habib yang terkena penyakit menahun, yang tingkah dan ucapannya banyak yang aneh-aneh, bahkan berbuat tidak senonoh kepada jemaah wanita. Maaf, ini nggak enak juga, nggak usah saya sebut orangnya, sangat terkenal sekali. Ini dulu ketika saya meluruskan ini juga besar tantangannya, sangat besar sekali.
Karena tahun 2015 ke bawah, tesis Kiai Iman ini belum viral ya. Mesti di Lauhul Mahfuz kali. Ini setiap saya meluruskan ini luar biasa. Akhirnya apa? Dengan izin Allah, secara mutawatir orang-orang yang pernah, yang dianggap wali majzub itu, ternyata, ya Allah, na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Ini jemaah saya sendiri, murid saya sendiri yang memang menyaksikan itu. Jadi dari awal saya sudah memberikan nasihat. Saya bilang panjang lebar, saya nggak usah cerita di sinilah bagaimana ciri-ciri wali itu bagaimana. Ada memang orang yang soleh itu ketika dia gila selalu melakukan kesolehan, tapi karena dia punya modal Habib akhirnya ya udah, atau punya modal gelar kiai akhirnya dibilanglah wali dan sebagainya. Akhirnya ini sangat susah mau kita bersihkan. Tapi lambat laun ketika masyarakat terus memaksakan doktrin-doktrin itu, orang yang terlibat langsung akan mengetahui kebenarannya. Lama-lama banyak juga yang akhirnya mereka tertipu dengan doktrin-doktrin itu. Kemudian yang mau terakhir, yang ke-20 gelar Habib mereka jadikan untuk melakukan perbuatan semena-mena, menindas jemaahnya untuk kepentingan dirinya, disuruh bekerja. Ini saya kira saya simpulkan aja maksudnya. Jadi boleh memang kita membantu ulama tanpa pamrih, tapi tidak semua hal. Tidak semua hal. Jangan sampai kita jadikan gelar kita anggap kita tokoh agama, sehingga kita rakyat miskin yang memang tugasnya mencari makan, kita keruk tenaganya untuk membangun rumah kita. Nah, jadi walaupun ini sebenarnya bukan hanya kepada Habib, kepada semuanya, tapi gelar-gelar Habib ini justru menjadi sebuah sentral ya, di masyarakat yang sangat-sangat, ketika kita luruskan, wah itu nggak bisa. Mungkin kalau orang awam ketika kita luruskan nggak bisa, nggak masalah. Yang lebih parahnya ini adalah kiai-kiai. Doktrin-doktrin ini saya dapatkan bukan hanya dari orang awam. Bahkan saya mendengar khutbah seorang kiai di Jakarta ini. Habib gila, katanya jauh lebih mulia daripada 70 ulama. Itu luar biasa ya. Doktrin-doktrin yang saya bacakan tadi itu, ini banyak dari kiai sumbernya. Jadi kalau orang awam kita maklumi, kita mungkin nggak usah memaksakan, mungkin belum sampai sama mereka. Yang kita sayangkan ini adalah orang-orang yang lebih sedih lagi saya. Mereka tamatan dari Mesir, dari Arab. Teman-teman kita yang tamatan dari Timur Tengah. Jadi, ya Allah. Kenapa bisa doktrin ini melekat yang nggak bisa mereka nalar dengan ilmu yang mereka miliki? Ini kita sayangkan. Terakhir, sejak muncul gelar Habib, Habibah Syarif Syarifah di Indonesia, muruah citra orang-orang pribumi menjadi rendah seperti zaman perbudakan. Bahkan orang-orang pribumi yang fanatisme, habaib, berani melakukan tindak pidana demi membela junjungan. Ini mengerikan ini. Ini memang yang kita alami selama ini. Berani melakukan tindak pidana demi membela junjungannya karena kebodohan dan karena sudah tertanam doktrin-doktrin sesat dari nenek moyang mereka. Dan doktrin-doktrin ini terus-menerus diturunkan ke generasi mereka dengan cara paksa, budaya hina di atas kebodohan yang nyata dengan mengatasnamakan agama. Jadi ini sebenarnya peristiwa ini bukan sekali ya. Ini saya dulu sebelum ada Android sering kita WA, bahkan dalam pengajaran. Sampai saya SMS, bukan WA. Kita SMS bahkan ke orang-orang tertentu, bahkan sampai kita langsung simpulkan hukum. Kalau muhibbin berani membela, nanti juga termasuk dalam kesimpulan fatwa ini ada. Barang siapa muhibbin berani membela karena fanatisme, ini sudah kategori bughat, kata tarik, makar, bahkan dia bisa dikatakan seperti begal.
Kalau dia melawan, memaksakan diri melakukan pidana, aparat halal menembak mati, hidup atau mati. Bahkan mayitnya, kalau dia meninggal dunia gara-gara membela fanatisme, karena fanatiknya, mayatnya mati nggak boleh dimandikan, nggak apa-apa, nggak usah dimandikan. Itu udah pernah kita share sampai seperti itu. Wah, itu makin heboh itu dulu. Makin heboh itu. Cuman itu jadi klausul juga dalam fatwa kita. Kalau umpamanya mereka gara-gara fanatik berani melakukan bertumpah darah atau berani melakukan pidana, maka aparat boleh. Apabila dilarang tidak mau menyerah, seandainya mereka melawan berani mempertaruhkan nyawa, matinya dianggap sama dengan orang yang bugat, sama dengan yang kata tarik, begal. Jadi kalau begal itu ketika diperingatkan polisi nggak mau ditembak itu boleh. Kalau dia melawan, tapi kalau dia nggak melawan ya harus sesuai dengan SOP, ditangkap di penjara. Begitu juga di dalam Wahbah Zuhaili menerangkan di dalam Al-Fiqhul wa Islam wa Adillatuh itu, maka orang-orang yang berani perang gara-gara asabiyah, ya dia ditangkap. Kalau dia di penjara dan dia taubat, amat meninggalnya boleh dimandikan mayitnya. Saya kira poinnya itu. Kemudian yang terakhir dan banyak lagi, saya kira itu ya, udah khusus sebab-sebab kita mengeluarkan fatwa itu. Kemudian kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, kemudian di situ ada kandungan Pancasila, poin 1, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang kalau sudah kita simpulkan, kultus-kultus yang dijadikan sebuah budaya, dan ini sifatnya sudah menyeluruh dan sudah sangat besar, maka ini sudah terang-terangan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Maka gelar Habib Syarif Syarifah yang disalahgunakan atau menjadikan dan mendakwakan dokter-dokter di tengah-tengah masyarakat yang bersifat guru dan sudah melanggar ketentuan hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana di atas. C. Bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat perlu adanya ketentuan hukum menurut syariat Islam tentang gelar Habib. Jadi memang kita dari fatwa ini meminta pemerintah harus tegas, jangan sampai disalahgunakan. Nanti saya minta moderator silakan di-cut saya, dipotong kalau memang kelamaan ya, atau mungkin ada sesuatu yang nggak perlu saya jabarkan dan sebagainya. Baik. Perlu menetapkan fatwa tentang gelar Habib. Ini poin D-nya ya. Habib Syarif Syarifah Said Saidah, agar tidak disalahgunakan atau menjadikan dan mendakwakan dokter-dokter di tengah-tengah masyarakat yang bersifat gulu, melampaui batas ketentuan syariat Islam dan sudah melanggar ketentuan hukum syariat Islam yang sesat dan menyesatkan guna dijadikan pedoman. Jadi memang kalau ini nggak diatur, liar terus, dan memang ini harus ada peran pemerintah di dalamnya. Makanya saya nggak usah sebut dulu, ada 21 tokoh sudah kita share fatwa ini. Kiai Imad mungkin insya Allah sudah tahu nama-namanya, tapi nggak usah kita sebut di sini. Kemudian ada juga rencana memang ada 7 lembaga negara yang mau kita kirimkan kesimpulan fatwa ini. Tapi nggak usah saya sebut lembaga negara mana saja, insya Allah Kiai Imad sudah tahu lembaga negara mana saja. Langsung ke perkara-perkara krusial bukan hanya ini. Bukan hanya ini yang kita laporkan ke lembaga negara. Termasuk masalah isbat kita juga sampaikan ke 7 lembaga negara. Jadi bukan hanya masalah Habib ya. Jadi kita menyurati lembaga negara itu bukan hanya masalah Habib, tapi juga termasuk masalah isbat. Menentukan 2 lebaran atau puasa. Jadi ada kita kirim ke 7 lembaga negara. Oke, saya teruskan. Mengingat ayat Allah ini, saya kira panjang kali ya, tentang hukum memakai gelar Habib. Pertama, ketentuan umum. Ketentuan dalam fatwa ini adalah gelar Habib, Habibah Syarif Syarifah Said Saidah yang diperbolehkan hanya di luar negara Indonesia. Itu nggak urusan kita. Karena memang ini saya perlu perjelas kenapa hanya di Indonesia.
Karena memang gelar ini dan doktrin-doktrin ini itu hanya di Indonesia, itu pun di Pulau Jawa. Itu pun di Pulau Jawa, sedikit di Kalimantan mungkin, sedikit di Sumatera, mungkin daerah Palembang. Di 22 negara Arab, insya Allah nggak ada. Ini doktrin-doktrin di negara Arab ini nggak ada. Hampir 8 tahun saya di Mesir, ini nggak saya jumpain. Bahkan guru Thariqah saya, Said Zaki Ibrahim, itu Sayyid. Keturunan Nabi, kita mencium beliau, kita menghormati beliau, itu sama sekali tidak terlintas karena keturunan Nabi, tapi karena ulama. Karena seorang ulama. Jadi kalau ini diragukan, kita punya duta besar. Saya kira kalau 22 negara, setiap duta besar 5 menit saja ngasih keterangan. Ada enggak keturunan Nabi yang di sana itu menyebarkan doktrin sebagaimana doktrin yang ada di Indonesia? Cukup 5 menit saja per setiap kepala negara, duta besar. Di 20 negara, mungkin 1 jam selesai. Kalau umpamanya ada yang nggak percaya. Jadi terus terang, ini hanya di Indonesia, itu pun di Pulau Jawa. Di Sumatera sama sekali nggak ada, mungkin Palembang dan sekitarnya. Jadi saya kira memang fatwa ini khusus untuk di sini ya. Kita teruskan. Di luar negara Indonesia tidak boleh gelar-gelar tersebut dipakai di Indonesia, karena jika digunakan di Indonesia sudah berakar ratusan tahun yang lalu. Dengan juga doktrin-doktrin palsu yang menyesatkan. Gelar Habib cukup hanya keyakinan bersifat pribadi. Gelar Habib hanya bersifat keyakinan bersifat pribadi dirinya dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperdagangkan kepada umat untuk mencari keuntungan dunia dan melanggar syariat Islam dengan doktrin-doktrin palsu, dusta, dan semena-mena dengan cara pemaksaan. Kedua, ketentuan hukum, haram mutlak, tergolong perbuatan asobiyah, sama kedudukan seperti pelaku makar terhadap negara atau qata'at tarik, pelaku begal, pelaku dosa besar. Jika para habib mereka memaksakan gelar-gelar tersebut dengan melakukan tindakan pidana, maka boleh aparat hukum menangkap mereka, dijerat dengan pasal pidana. Jika mereka para habib tersebut melakukan perlawanan, maka aparat pemerintah boleh memeranginya hidup atau mati. Jika mati, jenazahnya tidak wajib dimandikan. Tadi udah saya ini ya. Ya, langsung. Terakhir, ketentuan khusus. Jika gelar Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Said, Saidah bersedia mengikuti aturan dan ketetapan undang-undang yang berlaku tentang gelar Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Said, Saidah tidak disalahgunakan lagi, atau menjadikan dan mendakwahkan doktrin-doktrin di tengah-tengah masyarakat yang tidak bersifat ghulu, melampaui batas, mendoktrin dengan cerita-cerita hoax palsu, menjual ayat dan hadis-hadis palsu, dan tidak melanggar ketentuan syariat Islam, budaya Indonesia, adanya persamaan hak dan kewajiban, tidak mendoktrin sebagai manusia suci atau mendoktrin sebagai ahlul bait, dan siap dihukum pidana jika melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas, maka hukumnya adalah halal. Ahlul bait sangat terbatas, tidak semua zuriyah Nabi disebut ahlul bait. Zaman sekarang sudah tidak ada zuriyah Nabi disebut ahlul bait. Jadi ini panjang ya, ini sangat panjang. Yang rojih saja, saya simpulkan yang rojih pendapat ulama ahlul bait itu sebagaimana hadis Al-Kisah itu, Imam Ali, Sayyidina Hasan Hussein, Fatimah, dan ulama memasukkan lagi adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada hadis Imam Bukhari yang mengatakan Banu Thalib itu sama dengan Banu Hashim, Syai'un wahid. Tapi itu maknanya bukan berarti Banu Thalib itu dianggap sama kedudukan yang ahlul bait. Bukan, menurut Imam Hanafi, nanti bisa lihat dalam kitab Al-Fiqhul Islam Walillah itu. Menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik, Banu Thalib bukan termasuk ahlul bait. Dan ini saya kira ini panjang kali ya, takut nanti. Iya, nanti. Oke, terakhir penutup. Fatwa ini berlaku selagi gelar Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Syahid, Syahidah disalahgunakan sebagai perbuatan rasis, ghulu, berdakwah dengan doktrin-doktrin dusta, menjual agama dengan segala cara untuk mensucikan diri, keturunan mereka, melakukan perbuatan pidana dan mencari keuntungan dunia. Cara-cara mereka ini terlarang termasuk perbuatan pidana, dan pemerintah wajib segera menindak tegas pelaku-pelaku yang menggunakan dan mendakwahkan gelar-gelar sebagaimana di atas.
Baik. Wallahu taala alam misal. Ditetapkan Jakarta Timur Rabu 10 Ramadan 1432 Hijriah. 10 Agustus 2011. Nah, kemudian pada tahun 2023 kita dialog silaturahmi ke Rabithah Alawiyah. Pada tahun maaf salah. Pada tahun 2022 kita resmi dialog pengurus kita juga dengan Rabithah Alawiyah dengan Habib At-Taufik, dan ketika itu beliau mungkin baru dilantik jadi ketua Rabithah. Banyak kita dialog tentang dakwah tingkat nasional dan global. Di antara dialog kita itu ada sedikit saya menyinggung, tapi tidak terlalu keras, tegas, karena memang ini bukan seperti sekarang ya. Sama sekali tidak kondisi sekarang ini. Makanya saya pakai bahasa kiasan. Bagaimana Habib saya bilang tentang masalah rasis Arab dan China. Saya sengaja kaitkan dengan China, karena memang fenomena China ini sebenarnya bukan berarti orang rakyat kita ini benci Cina bukan gara-gara rasnya, bukan. Tapi gara-gara fanatisme. Jadi memang Rasulullah kenapa sangat marah perkara asobiah. Jadi asobiah ini memang sangat berbahaya. Ini bisa menjadikan pertumpahan darah, dan sampai kiamat ini akan menjadi masalah yang sangat besar kalau asobiah ini tidak diselesaikan. Jadi apa? Beliau memang sama sekali memberikan jawaban yang kurang memuaskan. Jadi kita sebenarnya bagaimana jangan sampai fenomena Masih terulang menjadi budaya di masa Indonesia. Saya kira itu baik. ya.